Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Amiruddin dari Fakultas Tarbiyah, Prodi Pendidikan Agama Islam, Institut Agama Islam Syarifuddin. Saya di sini memenuhi tugas media pendidikan dengan materi teori kerucut pengalaman Edgar Dale. Yang pertama, langsung saja, teori kerucut pengalaman Edgar Dale. Proses pembelajaran di dalam kelas merupakan usaha yang dilakukan oleh guru terhadap siswa. Sedangkan belajar merupakan proses perubahan tingkah laku melalui pengalaman belajar bagi siswa maupun guru. Sanjaya 2006 halaman 162. Jadi pengertian dari pembelajaran maupun belajar, yakni pembelajaran ini bisa kita sebutkan dengan yang mengajar atau guru, sedangkan yang belajar itu adalah siswa yang sedang belajar. Sanjaya 2006 halaman 162 berpendapat bahwa pengalaman dapat berupa pengalaman langsung dan pengalaman tidak langsung. Proses untuk mendapatkan pengalaman langsung dilakukan melalui aktivitas pembelajaran pada situasi yang sebenarnya. Jadi pengalaman langsung itu dapat kita ambil melalui pembelajaran atau situasi yang sebenarnya. Jadi pengalaman itu memang benar-benar dilakukan, gitu. Sedangkan untuk proses pengalaman tidak langsung itu dilaksanakan sebagai upaya menyikapi kendala. Tidak semua bahan pembelajaran dapat disajikan secara langsung. Jadi pembelajaran tidak langsung itu hanya tersirat saja. Belajar lambang bilangan Romawi guru tidak harus selalu menggunakan gambar atau tanpa media dalam kelas. Oleh karena itu, untuk memberikan pengalaman belajar tidak langsung, guru memerlukan alat bantu dalam bentuk media pembelajaran. Jadi, untuk pengalaman tidak langsung, guru ataupun pengajar itu memerlukan media atau alat untuk memberikan pengalaman kepada muridnya. Lanjut, yang B, multiple intelligences merupakan sebuah teori yang ditemukan oleh Dr. Howard Gardner pada tahun 1985. Sebelum teori kecerdasan multiple ini muncul, kecerdasan seorang lebih banyak ditentukan oleh kemampuannya menyelesaikan tes IQ atau Intelligence Quotient. Kemudian tes itu diubah menjadi angka standar kecerdasan. Sedangkan Khatib, Muhammad M. dan Said A. 2012 halaman 82 menuliskan 9 jenis kecerdasan dengan definisi sebagai berikut. Yang pertama, kecerdasan linguistik verbal, kecerdasan matematis logis. Yang ketiga, kecerdasan visual spasial. Yang keempat, kecerdasan kinestik. Dan yang kelima, kecerdasan musikal. Jadi menurut dari keterangan di atas bahwa kecerdasan itu dibagi menjadi 9 jenis kecerdasan yang berbeda-beda definisi. Lanjut, media pembelajaran. Media merupakan suatu alat yang digunakan sebagai alat penunjang dalam proses kegiatan belajar mengajar di kelas. Jadi media adalah alat perantara untuk menyampaikan suatu materi di kelas untuk sebagai perantara belajar mengajar. 3 hal yang mendefinisikan pengertian media. Yang pertama, Anita S. 2008 halaman pertama menjelaskan bahwa kata media berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak dari kata medium, yang berarti sesuatu yang terletak di tengah antara dua pihak atau kutub atau suatu alat. Media juga dapat diartikan perantara atau penghubung antara dua pihak, yaitu antara sumber pesan dengan penerima pesan atau informasi. Jadi
yang namanya media itu adalah kata lain dari perantara. Perantara di mana yang jauh bisa dekat, yang dekat bisa menjadi tambah dekat, begitu. Menjadi sumber pesan dari dua kutub, kutub utara dan kutub selatan, maupun pihak A maupun pihak B dalam waktu yang berbeda. Oleh karena itu, media pembelajaran berarti sesuatu yang mengantarkan pesan pembelajaran antara pemberi pesan kepada penerima pesan. Pengertian media menurut para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa media merupakan suatu alat yang digunakan sebagai perantara untuk menyampaikan suatu pesan atau informasi dari informan ke audien. Jadi bisa kita simpulkan di sini pengertian dari media menurut para ahli yaitu suatu alat yang digunakan sebagai perantara untuk menyampaikan suatu pesan dari informan ke audien. Jadi media ini untuk menyampaikan suatu hal ke siswa, dari guru ke siswa melalui media yang digunakan oleh guru tersebut dalam bentuk apapun medianya. Jadi di sini kesimpulan di sini yaitu mengantarkan suatu pesan, mengantarkan suatu materi atau mengantarkan suatu apapun dari informan atau bisa kita sebut sebagai guru atau pengajar ke audien yang bisa kita sebut siswa maupun yang lain. Ciri-ciri media pembelajaran. Yang pertama, ciri fiksatif atau fixative property. Ciri ini menggambarkan kemampuan media merekam, seperti menyimpan, melestarikan, dan mengkonstruksi peristiwa atau objek. Semisal media merekam seperti kamera maupun perekam suara, dan menyimpan, melestarikan, atau yang lain. Yang kedua, ciri manipulatif atau manipulatif property. Ciri media yang menjelaskan bahwa suatu kejadian memakan waktu berhari-hari, dapat disajikan kepada siswa dalam waktu 2 atau 3 menit dengan teknik pengambilan gambar time lapse recording. Jadi yang dimaksud media pembelajaran di sini ciri-cirinya yaitu hal yang direkam memerlukan waktu yang lama 2 atau 3 hari dan bisa disajikan dalam beberapa menit. Jadi begitu. Jadi media ini adalah suatu informasi yang tidak diambil dari beberapa waktu saja, melainkan 2-3 hari. Yang ketiga, ciri distributif atau distributive property. Ciri distributif dari media memungkinkan suatu objek atau kejadian ditransportasikan melalui ruang, dan secara bersamaan kejadian tersebut disajikan kepada seluruh siswa dengan stimulus pengalaman dengan stimulus pengalaman yang relatif sama mengenai kejadian itu. Jadi dalam ciri media pembelajaran di sini adalah mungkin suatu objek yang ditransportasikan melalui ruang. Jadi informasi tersebut ditransportasikan melalui ruang, dan secara bersamaan kejadian tersebut akan diterangkan kepada seluruh siswa dengan stimulus pengalaman yang relatif sama mengenai kejadian. Jadi materi tersebut, hal tersebut disajikan menurut kejadian tersebut dan pengalaman yang langsung begitu. Mungkin cukup itu dari saya. Apabila ada kesalahan atau hal yang kurang mengenakan, saya mohon maaf. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.